Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin tentang unsur-unsur tari pada anak. Nah, jadi bagaimana anak itu bergerak, seperti apa peranan kita untuk mendampingi anak-anak dalam melakukan tarian atau dalam melakukan pembelajaran tari atau dalam proses mereka bisa mengekspresikan dirinya di bidang tari. Gini kan pasti teman-teman di sini semuanya pernah melihat orang-orang yang menari, baik menjadi penonton secara langsung di pagelaran tari misalnya, atau misalnya di YouTube, atau misalnya di TV, atau dimanapun gitu. Pasti kita udah nggak asing lagi sama yang namanya tari, karena tari itu esensinya yaitu gerak. Jadi gerak yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau musik itu esensi kuatnya ada di suara, nah kalau tari ini ada di gerak. Jadi dapat dinikmati melalui bentuk-bentuk visual tadi. Terus ada juga beberapa elemen-elemen tari seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, yaitu ada gerak, ada properti, ada musik, ada panggung, ada lighting, ada kostum, ada busana, ada tata riasnya, ada pokoknya semua unsur-unsur yang bisa membantu untuk menari gitu ya. Jadi gerak tubuh dapat dijadikan juga media dalam tari, yaitu mulai dari gerakan kepala sampai ujung kaki melalui gerakan yang halus atau yang biasa disebut dengan fine motor atau gerakan kasar yang disebut juga dengan gross motor. Secara garis besar, bagian-bagian anggota badan yang dapat digerakkan itu antara lain meliputi gerakan kepala, badan, tangan, dan kaki gitu. Jadi tidak hanya bergerak, kalau menari juga butuh yang namanya ekspresi ya. Jadi juga ada ekspresi, tidak melulu gerak tapi juga ada ekspresi. Secara sadar nggak sadar kita itu sudah melakukan gerakan itu dari kita kecil, dari kita di dalam kandungan. Malahan bayi itu kalau di USG itu udah bergerak, udah melakukan gerakan-gerakan kecil. Nah, jadi itu adalah elemen paling dasar untuk bisa menari. Ya, jadi elemen paling dasar banget untuk bisa menari itu adalah gerak. Jika bergerak berarti kita menari. Seperti itu garis besarnya. Di situ ya. Terus diolah kembali, yang namanya gerak itu kan hanya gerak-gerak-gerak. Nah, sedangkan tari itu adalah stilisasi atau pengindahan gerak-gerak gitu. Jadi gerak-gerak ini diperindah, diperhalus hingga akhirnya membentuklah sebuah karya seni tari gitu ya. Nah, jadi perbedaan antara seni tari sama pantomim gitu kan. Biasanya teman-teman di sini suka lihat pantomim gitu kan. Nah, kalau pantomim itu hanya gerak, 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 dan gerak. Tapi kalau di nari itu berbeda. Jadi gerakan-gerakannya itu diolah kembali, gerakan-gerakannya itu diberi jalan cerita, gerakan-gerakannya itu diperindah gitu. Itu kenapa beda antara pantomim sama nari gitu. Kalau nari itu kan, kalau pantomim misalnya ini lagi minum ya, saya contohin ya, misalnya lagi minum. Minumnya itu kayak gini kan. Ambil gelasnya terus hap, letakin lagi. Nah, terus tidur juga set set gitu. Nah, tapi kalau di menari itu enggak. Belum tentu saat seseorang mau mengekspresikan minum itu dengan benar-benar ambil gelas terus minum. Enggak, bisa jadi kayak cuma gini juga dianggap minum gitu. Atau misalnya meletakkan, misalnya menggerakkan tangan di bagian leher atau menggerakkan tangan di bagian badan gitu. Nah, itu juga bisa mengekspresikan atau mengartikan kalau lagi minum. Nah, itu contoh kecilnya ya. Jadi itu biar teman-teman di sini bisa membedakan apa itu pantomim, ada apa itu tari, ya itu tadi. Jadi kalau misalnya pantomim itu gerakan-gerakannya itu lebih artiannya tuh lebih lugas gitu. Nah, tapi kalau misalnya menari itu enggak. Jadi kalau di pantomim gerakannya itu maknawinya hampir 80%. Nah, kalau misalnya di tari itu enggak semuanya gerakan-gerakannya dikeluarkan, itu adalah gerakan-gerakan yang maknawi. Jadi kalau di nari itu ada dua ya. Ada gerakan maknawi, ada gerakan yang indah gitu atau yang non maknawi gitu. Nah, itu apa bedanya ya tadi? Kalau misalnya maknawi itu gerakan narinya
ada artinya, ada maknanya. Tapi kalau yang non, yang bukan, nah itu berarti tidak ada maknanya. Nah itu sekilas atau gerakan-gerakan indah atau gerakan-gerakan penghubung atau gerakan-gerakan lokomotorik gitu ya, gerakan penghubung antara gerakan A sama gerakan B nih misalnya. Nah itulah sekilas tentang makna tari, makna gerak maksudnya. Jadi makna gerak tari seperti itu. Kita kembali lagi ke karakteristik gerak pada anak-anak ya. Yang pertama itu mereka punya keterampilan koordinasi gerakan motorik kasar. Nah di sini koordinasi motorik atau otot kasar meliputi kegiatan seluruh tubuh atau sebagian tubuh. Ya, jadi sebagian tubuh bergerak ataupun seluruh tubuhnya bergerak. Di samping itu, keterampilan koordinasi motorik kasar juga mencakup ketahanan, kecepatan, kelenturan, ketangkasan, keseimbangan, dan kekuatan. Keterampilan motorik kasar dapat dibagi ke dalam 3 kelompok nih. Ada yang pertamanya kita sebut dengan keterampilan lokomotorik. Di sini apa aja? Yaitu berlari, melompat, meluncur, berguling, berhenti, berjalan, dan setelah berhenti sejenak menjatuhkan diri dan mengelak. Nah, ini kita sebutnya dengan keterampilan lokomotorik. Terus kalau yang non lokomotorik apa? Yaitu menggerakkan anggota tubuh dengan posisi tubuh diam di tempat, berayun, berbelok, mengangkat, bergoyang, merentang, memeluk, melengkung, memutar, dan mendorong. Terus ada keterampilan memproyeksi, yaitu mereka bisa menangkap dan menerima. Keterampilan ini dapat dilihat pada waktu anak menangkap bola, misalnya melempar bola, menendang bola, menggiring bola, atau melambungkan bola dan menarik. Jadi maksudnya apa? Jadi memproyeksi ini lebih seperti gerakan sebab akibat gitu. Jadi responnya anak dengan benda, responnya anak terhadap sesuatu gitu. Nah kalau misalnya lokomotorik tadi tuh gerakan yang alami, maksudnya kayak lari, lompat, itu kan bisa langsung gitu ya. Nah kalau misalnya non lokomotorik tadi itu lebih ke posisi tubuhnya tuh diem tapi sedikit berayun tadi, terus ada bergoyang, merentang, memeluk, melengkung, memutar, dan mendorong. Di sini maksudnya perbedaannya dengan lokomotorik adalah kalau lokomotorik ini perpindahannya tuh lebih besar, kalau non ini lebih kecil gitu ya. Itu kenapa anak-anak tuh kalau anak-anak usia dini misalnya mereka udah mampu mengendarai sepeda roda 3, terus udah bisa berlari dan berhenti, misalnya udah bisa melompat, terus udah bisa dapat berdiri secara seimbang dengan satu kaki, terus bisa dapat mengikuti irama musik, dapat berjalan di atas selembar papan. Nah begitu juga dengan anak-anak usia SD yang kecil, misalnya kelas 1, kelas 2, terus yang sedang dan tingkat lanjutan. Nah itu kan juga pasti sudah sedikit lebih matang daripada anak-anak di usia yang TK. Nah begitu juga jadinya mereka juga sudah mulai siap untuk mendapatkan gerakan-gerakan yang lebih atraktif daripada yang anak-anak usia TK. Begitu juga di tingkat SMP, begitu juga SMA, begitu juga yang tingkat lebih dewasa lagi gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu berdasar juga dari usia tadi, berdasarkan juga dari kemampuan tubuh anak, apakah anak ini udah kuat, apakah anak ini sudah mampu. Nah itu juga ada yang badannya besar tapi nggak bisa, ada yang usianya udah tua tapi belum bisa, ada yang masih TK tapi udah mampu melakukan gerakan-gerakan untuk yang usia SD ada gitu. Jadi itu semuanya tergantung dari kesiapan anak juga, tapi garis besarnya umur itu mempengaruhi gitu ya. Ya kita bisa lah bedain mana anak yang masih KB, misalnya kan nggak mungkin kita kasih gerakan-gerakan yang udah SD gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ada beberapa anak-anak spesial yang bisa ngelakuin gerakan-gerakan yang tingkat SD gitu. Jadi di situ juga kita harus bisa mengimbangi nanti di saat turun lapangan, di saat bertemu sama adik-adiknya, bisa mengimbangi, oh iya ini gerakan ini cocok untuk anak yang SD, oh iya gerakan ini cocok untuk anak yang TK gitu. Terus yang berikutnya ada keterampilan koordinasi gerakan motorik halus. Di sini mereka dapat menggunakan gunting atau memotong kertas misalnya, terus dapat memasang dan membuka kancing, resleting dan sebagainya itu ya. Jadi dalam hubungannya itu pasti beda nih. Tadi kan motorik yang kasar, nah ini motorik halusnya juga beda. Pasti
genggaman tangan anak TK sama SD pasti beda gitu ya. Nah, di situ juga di saat kita ingin membuat tarian yang menggunakan properti misalnya, nah kita juga harus memikirkan kembali nih untuk anak TK yang seperti apa, karena kita harus tahu mereka daya genggam, daya motorik halusnya itu seperti apa. Nah, begitu juga yang SD gitu. Terus mereka tuh juga sudah bisa meniru ya, anak-anak itu sudah bisa meniru atau mengimitasi. Terus mereka juga sudah bisa manipulasi atau perlakuan, di mana mereka melakukan gerakan-gerakan secara spontan dari objek yang diamati sesuai dengan keinginannya ataupun terhadap gerakan-gerakan yang mereka suka, misalnya seperti itu. Terus mereka juga bersahaja. Di sini maksudnya anak-anak dalam melakukan gerak dengan sangat sederhana dan tidak dibuat atau apa adanya, spontan gitu ya. Terus di sini gerakan tubuh itu merupakan medium utama tadi tari pada anak-anak. Nah, gerakan ini terbentuk dari unsur, ingat ya, kita punya 3 unsur gerak, yaitu ada tenaga, ada ruang, ada waktu. Kalau tenaga itu kekuatan, intinya itu. Tenaga itu adalah kekuatan. Jadi ada intensitas, ada aksen atau tekanan, terus ada kualitas. Di mana gerakan-gerakannya itu kuat enggak? Kuatnya di sini gimana? Misalnya nih, dari gerakan tangan ya, misalnya dari gerakan tangan. Nah, kalau kita meninju tak gitu kan, 1, 2, 3 misalnya kita bikin seperti itu. Nah, itu kan pasti itu gerakannya kuat daripada di saat kita mengukel-ukel tangan. Nah, di sini itulah perbedaannya. Jadi kalau ini tenaganya kuat, tek, tek. Nah, kalau misalnya yang ini tenaganya lebih kecil. Nah, rentangnya apa? Kalau tenaga itu kuat, sedang, lemah. Nah, itu aja yang perlu diingat. Jadi kuat, sedang, dan lemah. Ada kekuatan yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah, itu jadi intensitas tadi, intensitas kekuatannya. Terus aksennya bagaimana? Tekanannya seperti apa nih gerakannya? Nah, itu ya. Terus ada kualitas gerakannya seperti apa? Nah, itu ada masuk ke dalam unsur tenaga. Ya, kalau misalnya ruang itu yang seperti apa? Kalau ruang itu di dalam kalimat ruang aja yang kita dengar nih, pasti kita bilangnya besar, sedang, kecil, atau biasanya medium, large, small gitu ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, di sini jadi ruang yang disebutnya yang seperti apa? Yaitu ruang-ruang yang diciptakan oleh penari. Misalnya kecil, kalau yang ruangan yang kecil tuh yang kayak gimana ya? Nah, kalau yang kecil itu seperti yang misalnya mereka lagi melakukan gerakan mendekap, gini, mendekapkan kedua tangannya gitu ya. Mendekapkan kedua tangannya misalnya seperti ini. Nah, ini kan kecil, ini gerakannya kecil. Terus kalau misalnya yang sedang seperti apa? Yang sedang misalnya seperti ini. Mereka meletakkan kedua tangannya di bahu. Nah, begini ya. Kalau letakin ke bahu begini nih, nah itu kan sedang. Terus kalau yang besarnya seperti apa? Kalau besar mereka merentangkan kedua tangan. Jadi bisa kita bedain ya, mana yang kecil, mana yang sedang, mana yang besar gitu. Nah, itu untuk ruang. Tapi tidak hanya tubuh penari saja, tapi ada juga formasi. Ya, formasi itu masuk juga. Jadi ada formasi yang kecil, ada formasi yang lebar, ada formasi yang sedang. Nah, itu juga masuk ke dalam unsur ruang. Ruang dari seluruh tarian. Tapi kalau unsur ruang di dalam badan tadi adalah yang tadi nih, yang kecil, yang sedang, yang besar. Begitu. Jadi kalau kita mau memilah-milah misalnya, nah itu adalah porsinya gitu, posisinya seperti itu. Terus yang terakhir ada waktu. Waktu itu apa? Kalau kita dengar waktu itu pasti hitungannya ada pembedanya adalah cepat, lambat, sedang ya. Kalau waktu itu ada cepat, lambat, sedang. Cepat, lambat, sedang yang seperti apa kalau di dalam tubuh penari? Misalnya itu sangat bergantung dari tempo ya. Jadi dari tempo. Teman-teman pasti pernah dengar hitungan yang kayak gini kan? Tu, wa, gapat, ma, nam, jupan. Atau hitungan tariannya tua, gapat, ma, nam, jupan, tua, gapat, ma, nam, jupan. Atau hitungannya cuma 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari situ caranya kita memilah gitu. Jadi dari situ caranya kita bisa memilih mana gerakan yang cepat, mana gerakan-gerakan yang lambat. Tadi misalnya tua gapat ma 6 jupan, tua gapat ma 6 jupan, tua gapat ma 6 jupan. Nah, itu cepat. Terus kalau misalnya sedangnya gimana? Yang tua gapat ma 6 jupan. Nah, itu sedang misalnya. Terus yang lambatnya yang seperti apa? Misalnya gerakan cuma mengukir tangan seperti tua gapat ma 6 jupan. Tua gapat ma 6 jupan. Nah, itu ya. Jadi di sini kita bisa memahami apa sih ruang tadi, apa sih tenaga, apa itu waktu. Nah, begitu juga nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan saat kita mau membuat sebuah karya tari untuk anak, atau misalnya kita mau membantu anak-anak dalam berproses nari. Nah, itu jadi kita bisa memilih ruang seperti apa yang kita mau, tempo atau waktu seperti apa yang kita mau, dan tenaga yang seperti apa nih yang akan kita kemas untuk karya yang akan kita tampilkan. Nah, seperti itulah kira-kira. Terus saya lanjut ya. Di sini tadi elemen-elemen dasarnya itu ada gerak ada ruang, waktu, dan tenaga. Terus untuk jenis, fungsi, dan tarian pada anak nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Itu terus ada juga kita obrolin lagi sekarang tentang pendidikan tari ya. Jadi kita ngobrolin lagi tentang pendidikan tari pada anak. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin unsur ruang, waktu, dan tenaga, kita bahas sedikit. Terus pendidikan tari pada anak. Kenapa sih anak-anak itu butuh mempelajari seni tari di saat usia emasnya mereka? Nah, itu kenapa ya? Nah, itu karena tari itu diyakini bisa membantu anak-anak untuk tumbuh kembang lebih baik. Maksudnya seperti apa tuh? Nah, di sini maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kita pengen anak itu bisa jujur, anak itu bisa disiplin, anak itu bisa bertanggung jawab, anak itu bisa maksimal gitu ya, melakukan karakter-karakter baik. Nah, itu bisa kita dapetin dari nari. Kok bisa? Nah, ini. Jadi misalnya teman-teman ketemu sama anak yang cuek anaknya. Ya, jadi ini juga menurut pengalaman saya beberapa kali gitu. Ada ketemu anak yang cuek. Kita ketemu anak yang enggak pernah peduli sama lingkungan, enggak mau. Pokoknya pasti ya, namanya anak-anak itu kan pasti ada yang maunya sendiri, maunya pokoknya mungkin karena di rumah dia anak tunggal, atau karena di rumah dia anak bungsu, atau di rumah dia anak pertama. Nah, itu kan sesuai ya, terkadang karakter anak itu juga sesuai dari apa yang mereka dapetin di rumah gitu kan, apakah dia nih dimanja atau apa. Nah, makanya kita biasa ketemu ada anak-anak SD kelas 2, kelas 3 aja belum bisa masak sendiri. Belum bisa makan sendiri, belum bisa ke toilet sendiri. Tapi ada anak yang udah bisa. Nah, itu kan tergantung dari treatment orang tua. Gimana sih orang tua di rumah, gimana mbaknya atau susnya di rumah bantuin anaknya untuk bisa berkembang. Ada anak yang kalau bunda teman-teman di sini sering ketemu, ada yang udah bisa pakai sepatu sendiri, ya kan? Ada yang belum bisa, ada yang waktu ditinggalin di hari sekolah itu nangis, pengennya mamahnya nunggu. Itu nggak nutup kemungkinan nggak cuma anak TK, tapi di SD itu juga sering ditemuin gitu. Sering ditemuin anak-anak SD yang masih kalau nggak ditungguin susternya, kalau nggak ditungguin sama mamahnya, nangis. Jadi rasa percaya dirinya tuh
rasa beraninya, rasa percaya diri, rasa nyamannya, rasa percayanya dia dengan orang lain itu masih kecil, biasanya dia kayak gitu. Nah, inilah tari itu muncul. Jadi kenapa kita ngajarin anak-anak nari itu, yang pertama kita bisa ngajarin mereka untuk percaya diri. Mereka bisa nyaman dengan diri mereka sendiri. Nah, itu gimana bentuknya? Jadi misalnya nih, dia tak awalnya nggak mau banget, nggak mau gerak, nggak mau ngomong, enggak mau apapun. Nah, itu kita bisa treatment mereka pakai nari ya. Jadi kita bisa ajakin anaknya nari. Terus di situ di dalam proses menari itu tanpa sadar, tanpa sengaja dia timbul rasa percaya diri. Jadi intinya adalah bagaimana kita mentreatment mereka, bagaimana kita membuat mereka mau. Kalau misalnya kita ajakin mereka narinya kayak gini, kamu, misalnya contoh nih, kamu Susi, maju sini, nari, ya pasti anak nangis lah, iya kan? Tapi kalau misalnya kita bisa ngayom, kita bisa ayo sama-sama, atau kita bawa nyanyi dulu, terus misalnya kita ajak, kalau kau senang hati tepuk tangan, prok prok prok, misalnya seperti itu. Nah, itu kan dia ada stimulus, ada rangsangan, dia mau maju, dia mau ikut, dia mau nari sama-sama teman-temannya gitu kan. Nah, di sini juga perbedaan spesialnya lagi dari menari itu adalah anak pasti jujur, anak pasti disiplin. Kok bisa? Kenapa? Nah, ini kalau misalnya kita pelajaran lain, misalnya matematika, 1 tambah 1, 2 tambah 1, kita kasih ulangan, dia bisa lirik gitu. Kita bisa nggak tahu dia lagi lirik ya kan, dia bisa lihat ke kanan, dia bisa lihat ke kiri, terus dia isi kertas. Nah, kalau misalnya di nari nggak bisa gitu. Saat dia menari, saat dia melihat temennya ketahuan, iya kan, ketahuannya langsung gitu, ketahuannya langsung. Beda sama halnya dengan saat dia tadi dia ngisi soal matematika misalnya, itu beda. Kita bisa lihat, kita mungkin nggak lihat dia, kita mungkin saat dia lagi ngelakuin ketidakjujuran kita nggak lihat. Tapi kalau di nari enggak, dia ada perasaan harus jujur, karena kalau enggak dia bakal lihat temennya, nanti ibu gurunya lihat, nanti mamahnya lihat, nanti papahnya lihat waktu dia perform, dan dia enggak mau, ya kan. Terus yang kedua, mereka bisa disiplin. Kok bisa disiplin? Karena menari itu dari proses pertama sampai akhir mereka narinya full, mereka narinya sama-sama. Jadi dia harus disiplin. Beda halnya dengan mata pelajaran lain mungkin. Kalau misalnya ayo anak kumpulin, semuanya kumpulin. Oh, ada yang belum nih, mewarna aja. Ada yang belum selesai ngegambarnya. Ada yang belum selesai mewarnanya. Ya udah ibu tunggu 10 menit. Ya udah ibu tunggu 5 menit. Ya udah ibu tunggu 15 menit. Kalau di nari spesialnya nggak bisa. Musik selesai, ya tariannya juga pasti selesai. Iya kan? Begitu ya. Jadi itu anak-anak jadi mau nggak mau disiplin. Disiplinnya seperti apa, lebih detailnya begini. Oh, misalnya gerakan pertama adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4 misalnya, buka tutup tangan. Terus 5, 6, 7, 8-nya mereka harus naikkan tangan ke atas terus melambai-lambai. 5, 6, 7, 8. Nah, nggak mungkin mereka gerakan 1, 2, 3, 4 yang ini dulu. Terus 5, 6 yang melambaikan tangan dulu. Terus 5, 6, 7, 8-nya yang buka tutup dulu. Kan nggak mungkin ya. Kan pasti mereka akan disiplin. Pasti mereka akan, oh ya gerakan 1-nya tadi tangannya buka tutup. Oh ya gerakan 2 tangannya ada di atas dan melambai-lambai. Nah, seperti itu. Jadi itulah kenapa menari ini bisa mengajarkan mereka untuk disiplin tadi ya. Jadi mereka lebih disiplin akan dirinya sendiri, disiplin akan performing mereka atau pertunjukannya mereka, karena di situ mereka punya rasa saya harus disiplin. Jadi itu tanpa sadar, tanpa kita suruh mereka, iya kamu harus gerakannya disiplin ya nak, kamu harus pokoknya 1, 2, 3, 4 ini gini. Enggak perlu. Kalau nari, mereka itu secara sadar tidak sadar langsung menggerakkan tubuhnya secara disiplin. Begitu ya. Jadi kalau menari itu seperti itu. Jadi kita bisa menanamkan karakter baik tadi. Yang pertama, dia jujur tadi, nggak lirak-lirik kanan kiri.
nggak lihat temennya, nggak lihat ke kiri karena dia malu ya. Jadi dia punya rasa malu. Dia punya rasa malu kalau misalnya dia lihat temennya di kanan, dia lihat temennya di kiri. Nah dia pasti ada rasa malu. Jadi dia nggak mau lihat temennya kanan kiri di situ. Jadi dia bisa disiplin dengan dirinya. Supaya aku nggak lihat kanan kiri, aku harus ingat. Aku harus disiplin nih dengan diri aku. Nah itu karakter berikutnya ya. Tadi ada karakter disiplin udah, terus ada karakter jujur tadi udah dari Nari. Terus ada lagi karakter tanggung jawab. Nah dia bisa bertanggung jawab dengan dirinya. Dia bisa bertanggung jawab dengan kelompoknya. Tanggung jawab yang seperti apa nih maksudnya? Nah, di sini tanggung jawabnya adalah tadi, dia bisa melakukan kejujuran itu, dia bisa melakukan kedisiplinan itu, tanpa harus kita paksa kamu harus tanggung jawab ya nak, kamu harus begini ya begini begitu. Enggak, tanpa kita treatment dengan kata-kata, kita cukup bilang, ibu percaya sama kamu, kamu pasti bisa melakukan tarian ini dengan baik, kita sudah latihan, nanti mama papa nonton, kamu pasti bisa ngelakuin yang terbaik. Dengan kalimat-kalimat positif seperti itu aja, atau misalnya teman-teman di sini mau kasih feedback, mau kasih misalnya nanti yang nariknya bagus, nanti yang narinya pinter, kan biasanya kita suka gitu ya, ibu kasih permen atau ibu kasih hadiah, ibu kasih cap-cap aja. Kalau dicap tangan aja tuh anak udah seneng biasanya ya. Kalau anak-anak yang usia-usia bawah tuh kalau dikasih cap aja udah seneng. Tapi kalau anak-anak usia atas kayak SD 5, 6, kelas 4, 5 segala macam itu istilahnya kayak udah yang penting nilai bagus gitu. Mereka udah punya rasa mikir gitu ya. Kalau anak SD tuh udah punya rasa mikir nilai. Nah tapi kalau anak TK kan biasanya enggak, cuma dikasih cap aja tuh udah seneng, terus udah dikasih permen, udah dikasih hadiah. Nah di situ mereka otomatis akan tanggung jawab nih. Yang pertama mereka tanggung jawab dulu sama dirinya mereka. Mereka tanggung jawab untuk mengingat. Mereka akan mengingat di mana posisi saya, di mana ya saya akan melakukan gerakan ini, saya posisinya di mana. Misalnya saat mereka lagi berpasang-pasangan, lagi tepuk tangan nih sama pasangannya, itu saya di mana ya? Oh ternyata saya pindah ke depan sudut kanan. Oh ternyata saat melakukan lingkaran saya ada di samping teman saya si A, si B, si C. Nah di situ mereka punya rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi mereka disiplin, mereka bisa tanggung jawab sama diri mereka sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan ini sampai habis, sampai tuntas, begitu ya. Sampai habis, sampai tuntas, pokoknya semuanya mereka punya rasa tanggung jawab. Apakah cuma itu? Belum. Jadi masih ada lagi karakter baik yang bisa kita tanamkan. Contohnya apa lagi? Tadi jujur udah, disiplin udah, tanggung jawab udah. Terus kita bisa tanamkan ke anak rasa gotong royong, rasa sosial, rasa bagaimana mencintai sesama gitu. Nah kita nggak usah ngomongin mencintai dulu, kita ngomongin dulu rasa gotong royong, rasa sosial, rasa kekompakan lah istilahnya seperti itu. Kok bisa mereka punya rasa sosial ya di saat menari? Kok bisa mereka memikirkan orang lain di saat menari gitu kan? Kok bisa ya mereka dengan nari jadi inget temen? Kok bisa ya mereka dengan nari jadi menurunkan rasa egoisnya mereka? Nah ini namanya anak-anak itu kan suka egois tadi ya, seperti yang saya bilang di awal. Anak-anak itu basicnya egois, merasa sedikit bisa pengennya di depan, pengen kalau bisa pinter nari pengennya di depan, pengennya kita lihat gitu, pengennya ibu lihat aku nih, pengennya semua teman-temannya lihat dia pengennya di depan terus tuh kayak gitu kan. Ada anak yang nggak pede di belakang terus seneng. Ada juga bukan nggak pede, ada juga anak yang aktif ya, kita nggak usah bilang dia nakal, kita bilang dia aktif. Anak yang aktif nih pengennya malah dilihat terus, tapi dilihatnya dalam konteks bukan dilihat nari yang benernya, tapi dilihat dalam konteks seperti kayak kurang perhatian gitu. Ini pasti teman-teman sering menemukan anak-anak seperti ini, asik ganggu temennya, asik aja bikin temennya jadi buyar,
jadi ngeblank. Nah itu kan, itu juga anak yang aktif ya, jadi itu juga anak-anak yang aktif ingin dilihat. Kalau saya suka bilangnya gitu, mereka adalah anak-anak yang aktif ingin dilihat. Jadi kadang kita suka kesel nih, maunya apa sih gitu kan, nih anak nih maunya apa. Nah ini dengan menari kita bisa sedikit lebih menyatukan mereka. Jadi saya suka seperti itu. Saya suka bikin formasi dalam menari itu beda-beda. Jadi nggak melulu kita sebut aja misalnya Tiara ya. Ada 3 orang nih misalnya. Ada Tiara, Anita, sama Rosa misalnya gitu. Kita tahu nih, Anita tuh anak yang paling berbakat, anak yang cepet nangkep gitu kalau dinari. Ya kalau si Rosa sama Anita, kalau si Rosa sama yang satunya Tiara misalnya bisa sih, tapi lebih bagus Anita misalnya begitu. Nah kita terkadang nih kita juga sebagai guru, sebagai pendamping, sebagai pencipta tari juga terkadang suka egois. Suka egoisnya gimana? Suka taruh anak yang paling bisa itu di depan terus, di depan terus, di depan terus ya. Iya kan? Padahal sebenarnya kalau kita percaya, tadi kembali kalau kita trusting, kalau kita percaya sama anak, kalau kita percaya sama kemampuannya mereka, itu sebenarnya kita nggak perlu melulu naruh anak yang pintar tadi, naruh si Anita tuh di depan. Tapi kita bisa kombinasi, bikin gerakan yang Anita di belakang, ya si Rosa tiba-tiba ada di depan, atau si Tiara tiba-tiba ada di depan. Tapi Mbak, tapi Bu, kalau kayak gitu nanti jelek. Loh kok kita nggak pede? Kok kita nggak pede sama anak, padahal kita yang ngajarin dia, padahal kita yang berproses sama dia. Ya harusnya itu PR-nya kita. Itu harusnya PR-nya kita untuk bisa membuat satu kelompok ini bisa nari semua, iya kan? Kalau kita cuma bikin anak si Tiara melulu atau si Anita melulu yang bisa nari, berarti kita sebagai pendamping, kita sebagai guru, kita sebagai temannya dia belajar, berarti kitanya yang nggak sukses. Iya nggak? Walaupun pasti ada di dalam satu kelompok nggak semuanya bakalan perfect loh Mbak. Ya iya memang. Tidak semuanya akan perfect loh Bu. Ya iya, tapi paling tidak beri mereka kesempatan. Kita kasih mereka kepercayaan untuk bisa di depan, untuk bisa gantian. Di sini terus mereka tuh ya, anak-anak tuh uniknya, kalau mereka udah kita misalnya kita bikin sejajar, Tiara kamu posisinya di samping kamu ada Ani, di samping kiri kamu ada Rosa. Namanya anak-anak itu pasti amanah. Namanya anak-anak nggak kayak kita. Kalau kita udah dewasa tuh suka lupa, tapi kok anak-anak tuh enggak. Jadi beberapa kali pengalaman saya berproses sama anak-anak, mungkin teman-teman juga pasti pernah merasakan hal ini ya. Jadi tuh kadang kan kita suka lupa nih, kalau udah, apalagi kalau teman-teman ngajarnya kelasnya banyak, bikin untuk perpisahan 5 tarian misalnya, 10 tarian misalnya kayak gitu, karena 10 kelas 10 kelompok. Nah itu kalau saya sukanya gitu, saya suka tarik tipsnya gitu ya, tarik anak. Terus saya bilang, yang matang kan kita tahu ya mana anak yang matang, mana yang enggak gitu kan. Jadi yang matang tuh saya selalu bilang gini, kamu yang kanan ya, kamu si kanannya si A, kamu si kirinya si B. Nanti saya bilang lagi tuh sama si C, kamu si kanannya si D, kamu si kirinya si E. Itu sampai terakhir mereka inget loh. Kan pasti si B sama C ini anaknya kan biasanya suka kemana-mana gitu kan. Tapi kalau ada si A yang inget atau si C tadi yang inget, si A ingat nih, jadi si B sama si yang teman-teman yang lain di kanan kirinya itu juga otomatis jadi ikut karena biasanya anak tuh sampai kayak gini loh, dia suka gini, misalnya kan ayo cepet posisi kita kan, kita suka gitu kan. Nah misalnya posisinya 2 sejajar atau 2 baris atau sepasang, mereka tuh nginget gitu. Jadi kalau misalnya ada temannya yang bukan pasangannya atau kanan kiri, biasa sama mereka tuh suka ditarik langsung serut, kamu tuh di sini, kamu tuh di samping aku, iya nggak? Sering ya kita ngalamin kayak gitu. Nah itu sebenarnya membantu juga ya, membantu kita dengan daya polosnya anak-anak tadi, dengan daya ingatnya mereka, dengan rasa tanggung jawabnya mereka tadi. Siapa sih teman di kanan aku, siapa sih teman di kiri aku. Nah itu kita udah menampilkan, kita udah berhasil membawa anak-anak untuk bisa bersosialisasi atau bekerja sama ya. Jadi antara si A sama si B ini udah terjadi kerjasama gitu. Nah jadi bukan cuma itu, kerjasamanya bukan cuma tentang formasi, bukan cuma bagaimana mereka jadi disiplin, tapi saya juga biasanya kayak gini, saya sering dibilang bukan ngerjain mereka, tapi ini cara gitu ya. Jadi saya tuh suka ngajarin mereka.
Jadi misalnya ada 6 anak yang udah bisa, ini 4, yang 2 tuh suka aktif amburadul sana sini sana sini sana sini. Terus saya suka ulang. Saya suka bilangnya kayak gini. Ini tips ya. Saya suka bilang gini nih sama mereka. Kalau semuanya masih ada yang salah walaupun cuma 1 anak, Miss ulang. Ibu ulang, kakak ulang. Aku bilang kayak gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya 1 aja nih yang salah nih, kita nggak pulang. Latihan lagi, latihan terus. Jadi saya puterin musiknya, mereka nari. Terus ada nih yang salah, saya matiin lagi. Biar udah misalnya musiknya 4 menit. Biar udah di menit ke 3:30 salah, saya ulang lagi. Ulang lagi sampai akhirnya anak yang bisa, anak yang udah ngerasa bisa kan kesel ya. Jadi dia pasti punya rasa kesel gitu kan, yang tadinya dia cuek, yang tadinya dia bodoh amat sama teman-temannya gitu. Dia yang tadinya enggak peduli sama temennya, mau si temennya nih bisa kek, mau temennya enggak bisa kek, terserah, yang penting aku bisa. Nah gitu kan, awalnya anak tuh kayak gitu. Tapi dengan mereka itu tadi saling nggak mau nggak mau lama, nggak mau pulang lama, capek loh. Emang diulang-ulang kan capek ya. Apalagi anak-anak itu tuh kadang malah udah sampai udah mau nangis. Saya biarin aja. Jadi akhirnya dia ngomong sama temannya yang nggak bisa. Katanya gitu. Aku nih capek loh. Aku udah nari bener-bener loh. Kok kamu nih main terus? Coba kamu jangan kayak gitu. Kamu ikut nari dulu. Kamu yang bener-bener dulu. Kalau kamu nggak bener, kita semua nggak pulang. Nah kayak gitu. Jadi udah ada rasa dia, paling nggak dia peduli gitu ya. Paling nggak dia peduli nih sama temennya yang nggak bisa. Jadi dia udah bisa menurunkan rasa-rasa egois yang tadinya bodo amat, yang penting aku bisa, teman aku bodo amat. Nah itu. Jadi saat kita mengajarkan mereka nari, di situ juga kita udah membantu mereka untuk saling kenal sama temennya, untuk saling mau bantu, untuk saling mereka bisa lebih bersosialisasi kayak gitu ya. Jadi lama kelamaan mereka yang tadinya nggak kenal, mereka yang tadinya nggak peduli sama temennya, itu mereka akhirnya lama-lama saat mereka berproses nari, saat mereka nari sama-sama, mereka ketemu lagi, latihan lagi, di situ kita udah bisa numbuhin rasa mereka untuk kerja sama temennya. Sampai akhirnya saya nggak perlu ngomong, temennya itu bilang kayak gini, Miss katanya, foto aja Miss, videoin aja Miss, jadiin story aja di IG sama WA biar mamahnya dia lihat. Soalnya dia nggak mau nari dari tadi. Nah itu celotehan anak-anak udah bisa ngomong kayak gitu, saking dia tuh peduli sama temennya. Maksudnya dia tuh ayolah nari, ayolah kita sama-sama, ayolah kita, kamu jangan nyusahin kita semua yang udah latihan, ayolah kamu juga bisa. Nah kayak gitu kan. Jadi dari situ anak-anak tuh jadi lebih berteman lagi sama temennya. Jadi awal-awal tuh ya, saya ngelihat mereka tuh, pertama mereka tuh pernah bawa bekal gitu kan, waktu mau nari kan bawa bekal tuh, bawa minum, bawa bawa kue. Awalnya mereka nggak mau sharing loh, awalnya mereka nggak mau bagi, nggak mau sama sekali. Terus di saat mereka udah proses nari tadi tuh, proses nari, proses sama-sama, proses saling mengingatkan, proses saling main gitu kan, mereka akhirnya saya perhatiin aja tanpa perlu saya bilang sama mereka, kalau punya makanan bagi-bagi ya nak, saya enggak perlu ngomongin kayak gitu. Mereka tuh 3 minggu kemudian, 4 minggu kemudian mereka saling sharing loh. Padahal mereka tuh tadinya dari kelas yang beda, mereka nggak kenal awalnya. Tapi dari situ mereka cuma gara-gara mereka masuk ekskul nari, mereka belajar nari, mereka jadi mau berbagi sama temennya. Nah gitu ya. Jadi itulah saya bilang tadi spesialnya nari itu ya itu, mereka bisa saling sama temen tuh jadi saling sharing. Nah terus bukan cuma tadi ya, kita udah ngomongin disiplin, kita udah ngomongin sosialisasi, kita udah ngomongin rasa jujur, kita udah ngomongin tanggung jawab. Ada lagi poin paling mahal dari nari, dari saat kita ngajarin anak nari, dari saat anak mau nari, itu adalah poin percaya diri. Susah loh menanamkan rasa percaya diri sama anak kalau cuma lewat omongan. Nak, pede ya nak, nak percaya diri ya nak. Ya apa?
ya apa gitu ya, anak-anak tuh dengernya apa sih mah percaya diri, apa sih kak percaya diri. Kita kan selalu selalu kesel kalau misalnya ketemu sama anak yang nggak pede, ketemu sama anak yang dikit-dikit ngerengek. Tapi dengan nari, dengan mereka performing itu, mereka punya punya power, mereka punya rasa percaya diri. Mereka yang tadinya pemalu jadi apa ya, jadi punya rasa pede mau gitu. Di situ tuh ngimbas loh ibu-ibu, di situ tuh ngimbasnya nggak cuma di dunia tari aja, nggak cuma di dunia seni aja, tapi anak-anak yang udah pede ini biasanya berimbas ke mata pelajaran lain. Begitu juga sama bagaimana cara dia menyampaikan informasi ke gurunya yang tadinya dia malu segala macam. Nah, dengan dia tadi udah pede, dia udah berani nampil, dia udah berani dandan, kita dandanin segala macam, dia udah seneng, dia udah percaya diri dengan kemampuannya gitu. Nah, itu nanti tuh dia kalau misalnya di pelajaran-pelajaran yang lain, dia jadinya aktif. Maksudnya aktif yang gimana ya, kayak dia udah punya rasa percaya diri aja gitu dengan dirinya gitu kan. Toh yang sekarang istilahnya generasi Z lah ya, zaman sekarang milenial gitu ya, anak-anak calon-calon milenial ini yang kita pupuk ini, ya memang kembali lagi adalah rasa percaya diri gitu ya. Kayak seperti kita lah, kita menjadi pendidik, kita menjadi guru, apa yang bisa kita banggakan, apa yang bisa kita jual kalau kita tuh malu. Kita sebagai pendidik nih masuk kelas gak mau ngomong, ibu malu sama anak-anak. Ya gimana kan gak mungkin gitu ya, ibu gak mau ngomong hari ini, ibu malu hari ini sama adik-adik. Ya kayak saya misalnya ngobrol sama teman-teman dimanapun berada, saya mau kasih materi misalnya lewat YouTube, misalnya lewat Zoom meeting, misalnya lewat pertemuan langsung, terus sayanya malu. Lah gimana informasi mau sampai kalau saya malu? Iya kan? Begitu juga kalau misalnya teman-teman lagi ada tugas presentasi, terus teman-teman malu, nggak mau bu, nggak mau jawab, nggak mau nari bu, nggak mau nyanyi, nggak mau di depan kelas. Lah gimana kita sebagai orang yang akan memberikan nilai inilah gimana? Nggak mau kok orangnya, ya otomatis jadi nilainya jadi rendah ya kan? Nah gitu ya, jadi begitu. Kenapa rasa percaya diri dan kenyamanan di dalam diri anak itu penting, itu kenapa banyak sekali sekarang saya temui mama-mama muda itu yang sering ikut parenting, bagaimana cara menanamkan rasa percaya diri pada anak. Nah itu sering sekali rame, saya bisa bilang itu rame, karena memang banyak anak-anak itu yang enggak pede, banyak anak-anak itu yang di rumah aktif, di rumah nyanyi, nari, bla 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 segala macam. Tapi sekalinya ditaruh di sekolah, diem, anteng. Nah itu, sedangkan orang tua ya pasti inginnya anak-anaknya itu yang pede, anak-anaknya itu yang berani, yang bisa memecahkan masalah. Nah kayak gitu kan, anak-anaknya pasti pengennya ya anak-anaknya menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang inovatif. Nah itu salah satunya tadi, bisa melalui seni, bisa melalui seni tari, bisa melalui juga seni musik, bisa diajakin nari, bisa diajakin musik. Nah kali ini saya lagi ngobrolin tentang narinya dulu gitu, nanti kalau yang musik kita bahas next gitu, kita bahas di bagian musik gitu. Nah itu jadi begitulah saya bisa bilang betapa spesialnya menari itu, karena kita bisa menanamkan karakter-karakter baik sama anak tanpa memaksa, tanpa kita harus bilang kamu nggak boleh nyontek, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Enggak, dengan kita ajak nari, dengan kita bawa kelas, suasananya tuh happy, suasananya tuh bisa senang. Nah di situ anak timbul tadi karakter-karakter baiknya tuh yang kita mau, namanya kita juga pasti usaha gitu ya, mau hasilnya bagaimana nanti di anak ya itu kan urusan nanti. Tapi itu kita sudah berusaha memberikan treatment dengan niatan bisa memberikan karakter-karakter baik tadi kepada anak-anak gitu. Nah terus kita juga bisa menanamkan rasa cinta tanah air. Wah berat ya,
cinta tanah air. Apa iya anak-anak udah bisa ditanamin rasa cinta tanah air? Bisa melalui nari. Apa iya lewat nari bisa? Bisa. Dengan teman-teman treatment mereka, kasih mereka tarian-tarian tradisional misalnya. Kayak dari Kalimantan Barat nih, ada kita punya etnik Melayu, kita punya etnik Dayak, kita punya etnik Cina. Nah, itu kita bisa ajarin ke mereka, ya kan? Kita bisa kenalin mereka. Nah, paling enggak mereka tahu, oh lagu Jepang, oh lagu ini gerakannya Melayu. Oh, baju Melayu nih pakai telok belanga, pakai baju kurung. Oh, motifnya kalau Melayu nih motifnya corak insang misalnya gitu. Oh, kalau aku lagi nari Dayak nih pakai bulu-bulu ada di kepala, ada bulu-bulu di tangan. Nah, oh gerakannya kayak gini-gini ini kalau Dayak nih. Atau kok misalnya yang Cina, oh pakai pegang lampion. Oh, aku pakai kipas yang panjang. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah cara kita mengenalkan betapa indahnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia gitu. Tradisi-tradisi yang ada di dalam negara kita. Nah, kita juga bisa tuh ajarin adik-adik kita kayak nari Bali itu seperti apa, Aceh itu seperti apa, Papua seperti apa. Jadi enggak melulu kita menunggu musim apa namanya? Biasanya kita tuh suka Hari Kartini ya, teman-teman suka pakai kostum gitu kan. Nah, enggak melulu nungguin Hari Kartini untuk bisa ngenalin anak-anak dengan indahnya Indonesia gitu. Enggak melulu nunggu materi apa baru bisa ngenalin ini loh Indonesia gitu. Tapi dengan menari juga tadi kita bisa menanamkan rasa cinta tanah air, rasa mereka bangga akan apa yang mereka punya sedari dini gitu. Dengan niatan dan tujuan tadi, segala karakter baik yang kita ajarin ke mereka itu bakalan semakin baik untuk pertumbuhan mereka, ya kan? Karena namanya anak-anak ya, usia-usia TK, usia SD itu usia-usia pembentukan. Kalau saya bisa bilang itu tugasnya kita sebagai pembimbing, sebagai teman, sebagai gurunya mereka untuk bagaimana caranya kita bisa membangun generasi-generasi pemimpin khalifah-khalifah di masa depan yang benar-benar berkarakter baik gitulah. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa kita tanamkan, bisa kita coba ke anak-anak. Nah, itu ya saya bisa bilang kenapa penting mengajarkan seni tari itu untuk anak-anak, ya itu salah satunya. Ada karakter-karakter baik di dalamnya yang bisa kita bagi. Terus dengan seperti yang udah saya bilang juga sebelumnya, kalau namanya seni ini adalah proses ya. Jadi saat mereka menari, jangan lagi kita sebagai orang yang dewasa yang membimbing melihat hanya dari hasil. Tapi kita lihat prosesnya tadi. Apakah mereka sudah mau menari? Apakah mereka sudah mulai percaya diri? Apakah mereka sudah mulai bisa bekerja sama? Sudah bisa mulai disiplin? Sudah bisa mulai jujur dengan dirinya sendiri? Sudah bisa tercapai gerakan-gerakan tadi yang motoriknya mereka itu apakah semakin baik? Nah, itu ya. Jadi hal-hal itu juga lah yang kita hitung, yang kita tinjau proses belajarnya. Jadi keberhasilannya itu juga yang kita lihat gitu ya. Saya pernah ya punya pengalaman. Saya dapat murid itu dia masih usia TK. Nah, itu dia enggak stabil jalannya. Jadi daya fisiknya itu pokoknya keseimbangannya dia ini beda sama anak lain. Kan biasanya kita sering ya ketemu kayak gitu ya. Ada anak tuh yang udah sama-sama 4 tahun, udah sama-sama 5 tahun, tapi ada anak yang udah jalannya matang, ada anak yang jalan-jalan jatuh. Iya enggak? Teman-teman sering ya ketemu yang kayak gitu ya. Jadi enggak semua anak usia 3 tahun tuh udah bisa lompat. Enggak semua anak usia 5 tahun itu udah bisa, udah atraktif, udah matang gitu. Nah, itu ternyata dengan menari itu bisa loh. Dengan menari itu kita bisa membantu adik-adik tuh untuk bisa lebih matang lagi di bagian fisiknya. Tidak hanya itu, kita juga bisa menanamkan ke mereka pengetahuan dasar kayak mana kanan, mana kiri. Kalau nari kan kita sering tuh,
ayo ke kanan, ke kiri, kanan, kiri. Nah itu kan jadi mereka bisa tahu ya, oh ini kanan, oh ini kiri. Nah kayak gitu. Oh ini bergerakan ke kanan, oh ini gerakan ke kiri. Nah kayak gitu ya. Jadi seperti itulah. Terus saat dia nari sama saya gitu kan, dia ambil nari bareng saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu masya Allah alhamdulillah dia mulai seimbang, dia mulai jalannya tuh mulai sedikit lebih baik lah gitu. Jadi kan saat menari kan kita tuh treatmentnya nggak sadar, kita tuh nggak sadar saat melompat, kita tuh nggak sadar saat berlari, kita nggak sadar saat melakukan ukel-ukel tangan, tapi kita mah enjoy aja, gerak aja ngikutin musik gitu kan. Nah itu jadi saat-saat itu tuh tanpa sengaja itu tuh membantu mereka gitu. Sama aja kayak teman-teman misalnya ikut zumba, teman-teman ikut zumba, ikut aerobik kan nggak berasa ya, karena bawaannya tuh seneng aja gitu kan. Beda kalau lagi teman-teman lagi lari, kalau lari mau berasa, main sepeda, berenang tuh berasa. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi aerobik, lagi zumba, makanya ibu-ibu, remaja-remaja itu seneng banget tuh ikutan zumba, seneng banget ikutan senam pokoknya. Ya itu pengennya kita tuh pengennya kurus dengan cara yang menyenangkan. Nah gitu kan. Nah begitu juga sama anak-anak. Jadi kenapa teman-teman tuh lebih milih zumba, kenapa teman-teman lebih milih aerobik gitu kan daripada lari, daripada angkat barbel, padahal kan sama tuh, sama-sama bisa bikin kurus. Tapi teman-teman lebih suka tadi, lebih suka zumba misalnya kayak gitu, lebih suka yang ada musik sambil nari gitu. Nah itu kenapa juga kalau teman-teman sadari ya, perkembangan TikTok itu melesat pesat. Nah itu karena apa? Karena yang tadinya kita tuh orang yang nggak bisa nari nih, mau nari di depan layar apalagi mau diposting, itu tuh kayak udah yang aduh nggak pede aku, nggak mau aku, iya kan? Dulu gitu ya kita ya. Tapi setelah ada TikTok muncul dengan membuat semua gerakan terasa mudah. Oh mulailah anak-anak yang tadinya kita lihat kayaknya tuh bisa narinya cuma level gini-gini, sekalinya sekarang anak-anak TikTok itu udah bisa narinya yang sampai gimana-gimana gitu ya. Nah itu juga karena mereka tuh sebenarnya nggak sadar dan nggak punya rasa paksaan untuk melakukan gerakan TikTok, tapi karena dibawa secara menyenangkan, jadi sampai sekarang tuh istilahnya kayak kalau kita lihat tuh bukan cuma anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek terus juga nari TikTok ya enggak, juga joget-joget di TikTok ya enggak. Nah itu karena apa? Karena TikTok itu mengemasnya dalam keadaan yang menyenangkan. Jadi di saat kita nih puyeng sama anak, puyeng sama suami lah, mungkin puyeng sama kerjaan, kita buka TikTok terus kita ikut nari, kita ikutin gerakan-gerakan yang ada di TikTok. Itu secara nggak sadar kita lebih bahagia gitu kan, ada rasa-rasa have fun gitu, ada rasa-rasa kita seru nih gitu. Nah akhirnya kita pede buat posting, TikTok. Nah padahal tadinya mungkin 5 tahun yang lalu, coba deh teman-teman di sini bikin gerakan kayak di TikTok, upload di Facebooknya, upload di Instagram atau WA, pasti nggak mau. Orang ngumpulin tugas aja teman-teman udah yang kayak, ibu nanti jangan disebar di kelas ya apa yang kita kerjain ya, untuk di sini aja saya malu. Tapi sekarang enggak, sekarang malah kita nggak perlu disuruh, kita udah pede, nggak perlu disuruh kita udah pede upload, kita udah pede mau tunjukin ke teman-teman dengan konten-konten narinya kita gitu kan. Nah itu kan awalnya secara sadar nggak sadar ya kita senang gitu, secara nggak sadar kita bahagia ngelakuin itu. Nah itulah tadi, itu kenapa saya selalu bilang sama teman-teman semua, di saat ngajar seni itu bawa aura-aura bahagia ya, bawa terus semangat kebahagiaan. Buatlah kelas seninya itu menjadi kelas yang benar-benar ditunggu sama anak-anak, kelas dimana anak-anak itu bisa melepaskan segala lelahnya mereka habis pelajaran yang lain, terus ketemu sama kelas seni mereka jadi bahagia. Pokoknya kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena biar kita tuh nggak mumet, biar kitanya tuh nggak pusing. Kalau kita terlalu memaksa anak untuk bisa nari yang
perfect, nari yang udah kayak mereka tuh penari profesional segala macam, itu kitanya pusing gitu, kitanya yang capek karena kan kita nggak lagi ngajarin mereka di sanggar gitu ya, kita nggak lagi ngajarin mereka untuk jadi artis. Beda ceritanya kalau kita ngajarin mereka untuk jadi artis, kita ngajarin mereka untuk bisa bener-bener jadi artis, itu harus kita push, kita nggak usah lihat proses tapi kita harus lihat hasil. Itu kalau kita mau membuat anak-anak menjadi artis tadi ya. Tapi kalau kita misalnya cuma pembelajaran seni gitu, nah itu nggak perlu, kita lihat aja prosesnya ya nggak apa-apa, kita lihat bagaimana mereka bisa merasa nyaman di saat belajar, bagaimana mereka bisa enjoy, mereka bisa menyampaikan pendapat, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka suka gitu. Nah itu penting gitu di dalam pembelajaran seni, khususnya seni tari gitu ya. Jadi itulah perbedaannya kenapa di dunia seni yang pertunjukan, yang artis profesional, teknik gerak harus benar, semuanya harus betul. Itu karena memang yang dituntut adalah apa yang mereka tonton gitu. Jadi yang dituntut adalah apa yang mereka tonton, apa yang konsumen lihat. Tapi kalau di dalam pembelajaran kan bagaimana prosesnya mereka, bagaimana mereka bisa yang tadinya nggak mau jadi mau kayak gitu. Nah itu ya, jadi serba-serbinya seperti itulah tentang mengapa sih seni pendidikan seni itu ada, mengapa sih, apa aja sih peranan-peranan pendidikan seni tarinya. Nah ini barusan saya jelasin selama kurang lebih hampir 1 jam ini. Nah itu menurut ini ya, menurut buku, menurut beberapa ahli juga seperti itu. Nah itu jadi begitulah pandangan-pandangan terhadap pentingnya nari nih untuk anak-anak gitu. Kenapa harus diajarin nari? Mungkin kan kita sebelumnya bertanya-tanya kayak ngapain sih kita ngajarin anak nari? Kan saya yakin setiap ilmu, setiap pelajaran itu pasti punya poin kenapa pelajaran ini ada gitu kan. Kenapa matematika ada, kenapa bahasa Inggris ada, kenapa bahasa Mandarin, kenapa mata pelajaran tata boga, kenapa kewarganegaraan, IPA, IPS misalnya seperti itu, semuanya kenapa harus ada, kenapa harus disampaikan ke anak. Nah itu kan pasti punya ya, pasti punya alasannya masing-masing gitu. Nah yang tadi saya sebutin, yang tadi saya jelasin ke teman-teman, itu adalah alasan mengapa seni tari ini ada gitu. Kenapa seni tari ini patut kita ajarin ke anak-anak, ya itu kurang lebihnya gitu ya. Penjelasan dari saya untuk ini. Mungkin nanti teman-teman kalau ketemu lagi sama seniman lain atau sama penari lain atau sama guru-guru seni lain, mungkin jawabannya akan beda lagi dari saya. Bisa aja penjelasannya beda, tapi ya kurang lebihnya logikanya ya seperti itu gitu ya. Jadi jangan patah semangat untuk membawakan pesan-pesan baik melalui seni tari ke anak-anak. Nah ini, dan jangan juga pernah lupakan untuk memberikan mereka sesuai porsinya ya. Jadi teman-teman memberikan maksudnya memberikan pelajaran seni itu harus sesuai dengan porsinya. Ya kayak kita minum obat 3 kali sehari, 2 kali sehari. Jangan sampai kita kasih yang lebih. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, jangan sampai kita memberikan tarian-tarian dewasa untuk anak-anak. Kita mendandani anak-anak secara dewasa, atau kita kasih mereka baju-baju yang dewasa gitu ya, atau kita paksain mereka untuk gerakan-gerakan yang dewasa, atau musik iringan yang kita pilih untuk anak-anak itu yang dewasa. Nah ini yang sering sekali terjadi. Saya suka sedih biasanya, anak-anak masih kecil tapi udah dikasih lagu cinta-cintaan. Tapi ya kan seringnya kayak gitu ya. Nah itu juga, itu tugasnya kita gitu, tugasnya kita untuk bisa memfilter mana iringan musik yang baik, mana jenis make up tata rias yang baik, bagaimana kostum yang baik untuk anak-anak. Jadi
Jangan sampai kita ngeletakinnya itu ketuker gitu. Jangan sampai kita kasih anak TK baju-baju yang SMA, atau musik-musik yang cinta-cintaan untuk anak SMA, atau kita kasih mereka yang gerakan-gerakan yang udah kayak misalnya goyang pinggulnya terlalu gimana-gimana gitu. Kalau yang namanya anak TK, ya kita lihat sesuai lah, pokoknya semuanya harus kita sesuaikan dengan porsi-porsi umurnya mereka gitu ya. Jadi itu poin paling penting, poin paling intinya adalah itu, jangan sampai kita memberikan mereka yang belum saatnya mereka dapat, udah dapat. Jangan sampai kita membuat mereka tua sebelum umurnya, dewasa sebelum umurnya gitu ya. Pokoknya harus sesuai dengan umurnya dan usia serta kemampuannya mereka tadi, mau dari motoriknya, mau dari motorik kasar halusnya, mau dari segi usianya, mau dari juga karakter lingkungannya bagaimana. Nah, itu pokoknya semuanya tergantung dari bagaimana kita. Jadi suksesnya anak adalah suksesnya kita gitu. Sebagaimana kita bisa ngajarin anak, ya sebagaimana juga anak bakal nerima kita gitu ya. Nah, oke. Begitulah sekiranya materi yang saya sampaikan pada hari ini gitu. Untuk teman-teman, jangan lupa di subscribe, terus di share jika teman-teman merasa materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.